Hai, Gideon Simanjuntak di sini. Saya terlalu percaya, bukan kebetulan saudara menyaksikan video ini dalam segmen Kerinduanku. Saya percaya Roh Kudus yang membimbing saudara untuk menyaksikan video ini. Sebelum saudara memulai aktivitas apapun sepanjang hari ini, sebelum saudara berangkat ke kantor, pergi ke sekolah, atau melakukan apapun juga, ada baiknya saudara memberikan waktu beberapa saat bagi Allah melalui karya Allah Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup saudara, memperlengkapi saudara, dan menyiapkan saudara untuk perkara-perkara besar yang akan dihadapkan saudara sepanjang hari atau sepanjang kehidupan saudara. Karena saya terlalu percaya apa yang kita mulai dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Apa yang kita mulai tanpa Tuhan belum tentu kita akan melihat kemenangan. Firman Tuhan mengatakan sebelum Yesus naik ke surga, dia meninggalkan sebuah warisan yang paling berharga. Dia tidak meninggalkan uang. Mungkin ketika bicara warisan saya pikir uang, tanah dan sebagainya. Dia tidak meninggalkan uang, dia tidak meninggalkan harta, tapi yang dia tinggalkan adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-17 mengatakan demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Tuhan tahu kita sedang gelisah, Tuhan tahu mungkin kita sedang gentar dengan angka COVID yang menaik, atau dengan angka ancaman pemecatan dan sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa Allah memberikan sebuah kuasa, Allah meninggalkan sebuah damai sejahtera. Damai sejahtera yang Allah tinggalkan berbeda dengan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Damai sejahtera yang dunia tawarkan bersifat sementara atau temporary. Sebagai contoh, kalau saudara pergi ke Dufan, saudara teriak-teriak, saudara doing too many, banyak hal yang menyenangkan, so much fun dan sebagainya. Sampai di rumah, damai sejahtera, sukacita saudara tinggal di Dufan, nggak tinggal di rumah saudara. Atau saudara yang lari ke narkoba, ke drugs, atau ke freak sex, saat saudara melakukan itu, engkau merasa fly, engkau merasa fun, engkau merasa senang. Tapi ketika di kamar sendirian, saudara merasa kosong. Pernahkah saudara merasa di tengah keramaian, saudara merasa empty? Pernahkah saudara merasa di tengah-tengah banyak orang sedang tertawa, engkau juga tertawa, tapi engkau tahu tertawamu palsu karena engkau merasa deep down in your heart, sesuatu di dalam dirimu merasa kekurangan, merasa kosong. Tahukah saudara, ada ruangan di hidup manusia yang hanya dapat diisi oleh Allah. Dan ketika kita berusaha mengisinya dengan drugs, dengan minuman keras, dengan perkara-perkara dunia, bukan semakin terisi, tapi semakin kosong. Damai sejahtera Allah tinggalkan. Sebelum saudara berangkat ke kantor, ambil damai sejahtera itu, peluk damai sejahtera itu, nikmati damai sejahtera itu. Saya mau cerita sama saudara, beberapa waktu lalu saya pergi ke pasar sama istri saya, dan setiap kali saya ke pasar, saya nggak pergi ke toko-toko yang lain, saya pergi ke toko langganan. Kenapa? Karena harganya lebih murah, dan sudah tahu sama tahu, udah saling kenal. Kok jadi tiba-tiba ngomongin pasar ya? Tapi ada pesan yang menarik, kalau kita punya langganan, kita nggak akan pindah ke langganan, kecuali toko yang saya tuju nggak punya yang saya miliki. Tahukah saudara, ada banyak orang punya langganan, toko langganan, tapi bukan toko langganan secara nyata, tapi langganan sama kekhawatiran, langganan sama ketakutan, langganan sama kegelisahan. Setiap hari dia beli dari toko yang namanya kegelisahan, dia beli dari toko yang namanya kekhawatiran, nggak bisa tidur, tiap hari melakukan perkara-perkara, cari perhatian, atau bahkan mungkin uangnya banyak, hartanya banyak, tapi berakhir dengan pikiran ingin bunuh diri. Kalau saudara orangnya, kabar baik ini untuk saudara. Kalau saudara kenal orang yang saudara pikir dia mengalami kekosongan, bagikan kabar baik ini. Karena saya percaya, sama seperti video ini dalam segmen Kerinduanku, memberkati saya, memberkati saudara. Saya berdoa atas anugerahnya, juga pasti akan memberkati saudara. Saya tutup pesan pada pagi hari ini dengan satu kalimat yang memberkati saya dan menjadi sebuah tema dalam hidup saya. Yang punya surga, crazy in love with you. Yes, yang punya surga sangat amat sangat mengasihimu. Berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, berangkat ke pekerjaan dengan pemahaman ini, dan kau akan keluar sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.